engkau berada. Saya tidak mengatakan Allah berada di mana-mana, enggak ya. Tapi saya membaca terjemah ini adalah wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu aynama kuntum, dimanapun kau berada. Seperti satelit mengawasi kita, dia tidak ada di mana-mana, tapi di dunia, belahan dunia bisa terawasi oleh satelit. Satelit itu Allah yang menciptakan, hadirin. Kamera Allah yang menciptakan, handphone Allah yang menciptakan. Jadi jangan mengatakan ini ciptaan kaum, ini enggak. Allah yang memberikan ide, memberikan kemampuan, terciptalah handphone, kamera. Ini sekarang saya dilihat di seluruh dunia. Bagi yang punya Facebook, disetel ya, ada kuotanya. Ini Allah. Di sini banyak pasang CCTV. Hanya dengan ada CCTV banyak orang yang tercegah. Apalagi dengan adanya satelit katanya ya, yang bisa melacak kita ada di mana, ya enggak apa-apa. Ini bisa disadap. Saya dengar nomor saya ini disadap. Alhamdulillah. Sing soleh ya. Iya. Saya dengar itu Habib Rizik, Wahdiat Nasir, Agim, Arifin Ilham, termasuk yang disadap sok ya. Nah, saya punya handphone yang lain. Tapi ya tenan naon, saya ngomong apa selain ngajak yang baik-baik, benar? Doakeun yang nyadap sing soleh. Termasuk katanya kalau ceramah ada intel, ya tuh saya bersyukur. Kapan ngajinya itu intel ya. Tenan naon. Udah enggak menimpa kita bahaya tanpa izin Allah, benar? Nah hadirin, jadi Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apapun yang kita kerjakan, sempurnakan ya. Dagang sempurnakan, kerja sempurnakan. Orang atasan gak lihat gak apa-apa. Masuk ke toilet, di toilet misalkan ada apa yang gak rapi, ada dindingnya kurang bersih, ya bersihin lah. Dan tidak usah diumumkan, serta tidak usah selfie ya. Kamar mandi sekarang kalau lotor, lebay ya gak? Jangan segala selfie ya. Apalagi ada mobil bagus, dia selfie gitu seakan-akan milik dia. Dan yang punyanya ada di dalam tuh, aib. Hati-hati, jangan segala selfie. Ya terus apa perlunya? Itu yang ke saya juga mau difoto itu ada misalkan di airport ketemu langsung ngaleng gitu. Juga sobat ya. Sekali-kalinya ketemu sebar dia tuh friend saya. Nggak bohong ya kan. Mau apa gitu-gitu. Nggak penting-penting amat. Ini serius hadirin. Kita nggak nambah mulia kok dengan dipotret dengan orang. Serius ya. Dunia selfie kadang-kadang membuat dunia topeng, senang memperlihatkan sesuatu yang tidak realistis. Ya kan? Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya engkau dalam penglihatan kami. Surat At-Tur ayat 48. Gini ya, sing sabar. Kalau kita berbuat baik, tidak selamanya orang akan tahu ini kebaikan kita. Terus berbuat baik saja. Kebaikannya tidak dihargai, enggak apa-apa. Terus saja berbuat baik. Terus. Yakinlah Allah ngelihat kebaikan kita. Jangan kita udah berbuat baik malah disalahin, terus berbuat baik. Enggak mungkin Allah menyia-nyiakan kebaikan kita. Udah janji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak mungkin kita berbuat baik terus Allah enggak ngebalas dengan kebaikan. Enggak mungkin. Janji Allah tuh pasti. Lah kita aja ngaco selama ini diurus, gimana kalau benar? Ya.
Masih ingat santri yang pulang itu? Cerita dulu. Santri boleh pulang dari pesantren jam 3 udah bangun, tahajud, habis tahajud ngepel, nyapu, ngepel, beres-beres. Wah, pokoknya rajin santri SMA, SMPT ya. Udah beres-beres, capek tah, nunggu azan subuh, tiduran di kursi. Les, adzan berkumandang, adek yang SD bangun, mau ke kamar mandi, kepleset, megang lapel. Ibu keluar dari kamar, Dedek, mana rajin, jam segini ngepel. Dedek gini aja, memang posisinya ngepas hadirin. Pas dilihat, iya santri si Agim kalah sarewae, bangun, udah subuh tuh contoh adikmu, jam segini udah beres semua, ngepel sudah pada kieu udah ngantuk. Hari ibu teh ngomong naon mungkin ada. Coba kalau situasi dramatis gitu mau gimana saudara? Senyum, oh iya bu, insya Allah. Beri kicap deh. Allah kan lihat kita yang beres-beres, benar? Dan tidak harus atau ibu tahu, dan amalnya juga pahalanya buat kita, benar? Sekarang lagi diuji keikhlasan kita, sing sabar atuh. Bantu beres-beres, nggak apa ya bu, insya Allah. Besok beres-beres ya Naya, siap bu, insya Allah. Kalau nggak dibilangin sama Agim, ya bu, insya Allah. Tiru adiknya, yang baik saya tiru. Dan tenang weh, dah Allah lihat semuanya, benar? Nggak usah, ibu demi Allah, saya yang nggak usah lah. Dek, sing soleh ya, nah nggak apa-apa. Nanti Allah akan memperlihatkan. Kalau sudah waktunya diperlihatkan, diperlihatkan. Sing sabar, keputusan itu bukan urusan kita, ya. Sing sabar mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kita harus menjalani hal yang nggak cocok. Tetap ya berbuat baik, tetap aja ya, tetap terus berbuat baik, terus saja tobat, berbuat baik, tobat, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala, terus saja. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau lihat, mau tidak lihat, mau memuji, mau tidak muji, menghargai atau tidak menghargai, mau balas budi atau tidak, itu mah kecil, gak ada apa-apanya. Tugas kita mah adalah kita cari keridhaan Allah, dan gak mungkin gak dilihat. Enggak mungkin. Ada waktunya. Dan mana kalau sampai meninggal kebaikan kita nggak diketahui orang, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berapa banyak sahabat Rasul ahli kebaikan yang kita tidak mengenalnya, tidak apa-apa. Tidak dikenal orang tidak apa-apa. Yang penting dikenali Allah, penduduk langit sebagai ahli kebaikan. Nggak usah pengen ngetop ya. Pertama, belum tentu ada takdirnya. Yang kedua, kalau orang ngetop berbuat dosa kecil bisa jadi dosa sangat besar karena akumulasi, ditiru orang. Artis tuh pelukan ditiru 100.000 orang, dosanya dia tuh. Jangan pengen terkenal. Terkenal, tapi bukan pengenan saya. Ini mah udah garisnya aja gini, tinggal terkenalnya membawa kebaikan atau membawa contoh keburukan. Nah sekarang saudara pengen terkenal, misalkan saudara pengen jadi presiden, janganlah ya. Tahu kenapa? Karena ada yang milih. Kata istri, mana yang jadi presiden yang pertama kali ngagagalkan saya, kata istri. Itu mungkin. Mana mah jangankan ngurus rakyat Indonesia ini, binimu gak keurus. Dah cicing ya. Udah gitu aja hadirin. Apabila engkau bersendirian dengan waktu pada suatu hari, janganlah engkau berkata aku sendirian, jangan, tapi katakanlah aku selalu ada yang mengawasi.
Jangan dikira Allah Ta'ala akan lalai walaupun sekejap saja. Tidak ada yang tersembunyi yang terlepas dari pengawasannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup segitu hadirin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika engkau belum mendapatkan manisnya amal perbuatan dalam hati dan kelapangannya, maka koreksilah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mensyukuri, yaitu Dia pasti memberikan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia dengan kenikmatan yang didapati di dalam hatinya, kekuatan, kelapangan, dan kesejukan mata. Maka jika dia tidak mendapatkannya, maka amalnya ada yang rusak. Begini, tiap amal yang Allah sukai, kita lakukan benar, Allah akan memberikan nikmatnya kita beramal. Contoh ya, kalau kita sholatnya benar, disukai Allah, itu sholat pasti enak. Sama, kita sedekah dan ikhlas dan Allah nerima, itu nikmat tuh. Udah hilang aja pengen dihargai orang tuh. Tapi kalau kita banyak galau, banyak sakit hati, banyak jengkel, banyak marah, dendam, itu pasti bukan nyari keridhaan Allah kita tuh. Kalau urusannya dengan manusia gitu terus, dikit-dikit tersinggung, sakit hati, jengkel, tegang, was-was, perih, sakitnya sampai di sini. Itu sama. Itu lagu itu judulnya Aku Tak Ikhlas Sama Sekali. Ada yang akan ditambahkan Ustaz? Silakan. Surat Fussilat ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Bersaksi nih, HP bersaksi. Astagfirullah. Semuanya bersaksi ini. Ini kursi ini juga bersaksi, tanggal sekian diduduki Agim. Saudara juga nanti karpet itu bersaksi. Sholat wajib, sholat sunnah dianjurkan bergeser, karena akan nambah saksinya. Semuanya bersaksi. Jaket yang pinjam nggak dipulangin pasti lama itu bersaksi. Oh, iya. Sudahlah, jangan loba gaya, cicing ya. Banyak zikir dalam semua aktivitas tuh. Sibuk boleh, tapi jangan lalai dari zikir. Boleh itu dibaca wiridnya, asyahid, asyahid, wahai yang maha menyaksikan, atau ya Raqib, ya Ar-Raqib, ya Raqib, wahai yang maha mengawasi. Semuanya. Peperangan juga diawasi oleh Allah, semuanya. Makhluk yang perang itu kan makhluk Allah semuanya. Lintasan peluru, ada jatahnya masing-masing. Granat, siapa yang kena pecahannya itu pasti nggak keluar dari Lauh Mahfuz. Masa ada yang nggak diketahui Allah? Semuanya diketahui ya. Jadi kalau yang berbahaya dalam sebuah peperangan itu lupa ke Allah. Zikir terus ya. Karena fadhkuruni adzkurkum. Makanya amalan yang paling menyelamatkan itu adalah zikrullah ta'ala.
amalan terbaik, yang paling mensucikan, yang paling mengangkat derajat, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak. Insya Allah hadisnya lengkapnya dibacakan sekarang. Ketemu Ustaz?